Tribuners, bertemu lagi dengan saya di sini Truli Oktopurba dan rekan saya Eti Wahyuni. ya di acara Selamat Sore Medan yang akan menghadirkan berita-berita menarik dan terbaru yang dihasilkan oleh tim Selamat Sore Medan. Nah, hari ini hari Min 2 ya. Jumat ya, Kak ya, Iya. tanggal 31 Oktober 30 31 Desember 2022. tanggal 30 Desember ya. Ini Iya. udah jadi gugup ini gara-gara mau dekat-dekat 30 tahun Desember baru. artinya Hamin 2 ya. Hamin 2 ya. Menjelang tahun baru. Tahun baru. Dan tentu saja ya Tribuners, suasana luar biasa sekarang karena sudah ada tidak ada lagi PPKM ya, pembatasan aktivitas. Jadi yang namanya euforia untuk merayakan tahun baru di mana-mana juga ramai. Iya, Jalanan macet tadi, bahkan sampai kemarin kita agak telat ini karena memang harus berhadapan dengan kemacetan panjang di mana-mana, terutama di jalan lintas jalan utama Kota Medan. Iya, betul sekali. Dan tentu saja Truli biasanya akhir pekan selalu berburu diskon akhir tahun. Iya. Ya. Jadi menghabiskan anggaran tahun 2022 masing-masing ini, terutama para perempuan tidak lupa untuk berburu diskon, baik itu di mall dan sekarang di online shop juga ya. Ya, ramai sekali yang namanya diskon-diskon akhir tahun. Jadi ya memang saatnya sekarang lah jiwa-jiwa Belanja. Hobi belanja berkobar semangat, tidak lelah-lelahnya ya mencari diskonan ya Trul ya. Dan mungkin sampai lupa ya. Iya, sampai lupa mungkin sampai lupa diri. Iya, betul sekali. Oke. Iya. Baik Tribuners dan juga Kak Eti, kita berharap perayaan tahun baru nanti pergantian tahun ke 2022-2023 itu berlangsung dengan aman dan lancar, damai, baik-baik ya. saja ya, tidak ada hal-hal yang kerusuhan, bencana alam juga semoga tidak terjadi ya. Kita berharap semoga semuanya baik-baik saja, tetap sejahtera, aman, damai. Dan ya tentu saja kita punya agenda-agenda ya Truli ya untuk tahun ke depan ya, punya target-target Truli sendiri mungkin apa kira-kira target untuk 2023? Iya, kalau di karir, di ekonomi, resolusi di yang 2023 lain-lain, sederhana saja mungkin yang melanjutkan resolusi 2022. Resolusi yang tidak pernah berakhir. Jadi resolusi 2023 itu adalah melanjutkan resolusi 2022 yang dibuat juga sekalian untuk 2021, 2020 gitu. Bersambung, bersesi-sesi yang namanya resolusi. Ya, baik. Apapun itu semoga ke depan lebih baik ya Truli ya. Betul sekali ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita mulai dari berita pertama ya. Ini Polda Sumut menggelar konferensi pers akhir tahun di penghujung tahun 2022. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dalam paparannya mengumumkan jumlah kejahatan di Sumatera Utara di tahun 2022 ini meningkat 25,5% dibandingkan tahun 2021. Panca membeberkan jumlah kejahatan tahun 2022 berjumlah 45.985 kasus, sementara jumlah kejahatan pada tahun 2021 berjumlah 36.635 kasus. Tahun 2022 masih didominasi kejahatan konvensional sebanyak 44.103 kasus. Banyak sekali ya. Nah, baik, seperti apa video dari paparan kasus kejahatan di Sumatera Utara di tahun 2022 ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Kasus atau 16% dibandingkan tahun 2021. Apa dia yang meningkat? Yang pertama adalah judi. Yang kedua, pengungkapan pencurian kendaraan bermotor. Yang ketiga, penganiayaan, kasus-kasus yang terkait dengan penganiayaan. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah pemerasan dan ancaman. Yang kelima, yang naik adalah pencurian dengan kekerasan. Dan keenam adalah tindak pidana korupsi. Dan ketujuh, terkait dengan pengungkapan ilegal. Dan ke-8, penyelundupan ini juga mengalami kenaikan sebagaimana data yang saya tampilkan di atas. Lanjut, dari kasus-kasus itu tergambar teman-teman, tadi sudah kelihatan jelas. Ini gambarannya yang jelas kejahatan menonjol untuk sekalian. Tahun 2021 ada 16.382. Sedangkan tahun 2022 ada 14.356. Ini kejahatan yang menonjol. Ya. Kejahatan menonjol mengalami penurunan sebanyak 1.626 kasus atau 9%
bila dibandingkan tahun 2021. Kemudian dari pengungkapan kasus menonjol, Polres Sumut berhasil mengungkap 2.490 tersangka dari berbagai jenis kejahatan lain. Dan dari jumlah tersebut 78 tersangka terpaksa dilakukan tindakan tegas, dan yang dua diantaranya dilakukan tindakan yang lebih tegas lagi sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Bapak sekalian. Kemudian masuk kita ke penjelasan berikutnya bagaimana dengan kejahatan konvensional. Ya, itu tadi Truli ya, video konferensi pers dari Polda Sumut terkait dengan tingkat kejahatan yang meningkat. Ini refleksi ya, bukan resolusi, refleksi akhir tahun sepanjang tahun 2022. Nah, baik, untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan dari temu pers tadi, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Freddy di Medan. Selamat sore, Freddy. Ya, selamat sore Bang Truli dan juga Eti. Oke, ya. Nah, ini sepertinya temu persnya masih berlangsung ya. Iya, masih berlangsung nih Bang. Tapi saat ini konferensi pers pengesahan barang bukti narkoba selama kurang lebih setahun sepanjang tahun 2022 gitu Bang. Iya. Artinya sebenarnya ini jumlah kejahatannya ini belum final ya, karena masih ada 2 hari ya, hari ini dan besok ya, sepertinya ya. Tapi mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya, Freddy ya, ya Kak ya. Iya. Jadi memang benar bahwa jumlah kejahatan di wilayah Sumatera Utara ini meningkat dari tahun 2021. Jika tahun 2021 itu sebanyak 36.635, nah tahun 2022 itu sebanyak 45.985 kasus. Nah, untuk tahun 2022 ini memang yang terbanyak adalah kasus narkoba. Jadi kasus narkoba itu sebanyak 4.644 kasus, kemudian disusul oleh curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian pencurian dengan kekerasan, begitu Bang dan Kak Eti. Tapi memang tadi disebut bahwa jika dihitung dengan tahun lalu, kasus narkoba itu justru menurun dibanding dengan tahun 2021. Ya, nah kira-kira apa yang menjadi penyebab ya? Barangkali terpapar di dalam ini tadi temu pers tadi yang menjadi penyebab ini peningkatan kasus kejahatan ini, kira-kira adakah disampaikan oleh para petinggi polisi di sana? Ya, beberapa faktor diantaranya adalah masalah ekonomi dan pandemi COVID-19. Jadi memang itu ada tipe-tipe kejahatan. Memang kejahatan menonjol itu memang sejauh ini masih didominasi oleh narkoba, kemudian pencurian dan pencurian sepeda motor, begitu Bang. Freddy tadi dikatakan bahwa narkoba menurun secara secara per sektor gitu ya, itu menurun ya, tetapi kejahatan secara umum kan meningkat. Apa yang paling tinggi peningkatannya, Freddy, untuk jenis kejahatan? Ya? Untuk jenis kejahatan apa yang peningkatannya paling tinggi? Untuk jenis kejahatan memang sejauh ini adalah untuk yang menonjol itu adalah narkoba, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian itu pencurian kendaraan bermotor. Maksudnya yang meningkat, karena tadi kan narkoba ada penurunan ya? Ya, itu berarti ada jenis pencurian lain yang konvensional, kejahatan konvensional termasuk pencurian, perampokan dan sebagainya, begitu Pak. Oke. Kemudian ini kan kalau dari jumlah ya, dari kuantitas ya. Kalau misalnya kita dari kualitas kejahatan, artinya kejahatan yang berat gitu ya, Trul ya. Mungkin lebih pas kalau kualitas, cocok nggak itu disebut istilahnya. Itu kira-kira seperti apa untuk tahun 2022 ini, Freddy? Adakah kejahatan yang untuk kejahatannya kualitas kejahatan atau apa sih namanya, tapi kira-kira yang sangat besar gitu ya, kejahatan yang besar itu kira-kira seperti apa? Ada paparan dari polisi yang menonjol ya, kejahatan yang menonjol. Nah, itu tadi, tapi memang jika yang paling menonjol itu adalah soal perjudian online tadi, karena memang ada sekitar perjudian online itu ada sekitar 150 miliar hasil pengungkapan, itu uang dari hasil cuci uang selama kurang lebih 6 bulan.
begitu Kak. Jadi ada sekitar 153 M yang berhasil diungkap itu judi online komplek Semarang Asri. Jika di Ya, itu baru-baru yang ini paling ya. besar, Iya, yang baru-baru ditangkap. ini. Kemudian kira-kira seperti apa antisipasi dari pihak kepolisian, Freddy, untuk ke depan? Ini kan refleksi ya, ke depan bagaimana? Tadi resolusi ya Truli ya. Untuk 2023 apakah ada upaya-upaya antisipasi dari pihak kepolisian supaya kejahatan ini bisa ditekan tingkatnya, Freddy? Jadi memang Polda Sumut itu katanya terus melakukan operasi patroli dan sebagainya Kak, untuk mengantisipasi kejahatan yang ada selama ini, terutama khususnya narkoba, begitu Kak. Memang selama setahun belakangan ini polisi itu terus mengencarkan gerbek kampung narkoba. Jadi tadi disebut bahwa GKN ini disebut mampu membuat jumlah kejahatan narkoba itu, tindak pidana narkotika itu menurun. Jadi salah satu faktornya adalah GKN. Makanya jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kasus narkotika di Sumatera Utara ini mulai menurun. Meski secara keseluruhan adalah jumlah kejahatan di situ justru meningkat. Begitu. Kalau untuk ini sendiri, kalau untuk judi online sendiri kan tentu tidak bisa dilakukan secara apa ya, dengan meningkatkan patroli, tentu bukan seperti itu solusinya. Itu kira-kira Ya. apakah ada sebuah sistem, sporting system yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan monitoring, pemantauan dan penekanan terhadap kasus kejahatan judi online? Iya, untuk judi online ini sendiri memang Polda Sumut itu mengaku bekerja sama dengan kementerian dan juga PPATK untuk terus patroli cyber untuk situs-situs untuk situs-situs judi yang ada di wilayah Sumatera Utara ini Kak. Memang kemarin PPATK juga mengungkap bahwa angka perjudian itu di Indonesia terus meningkat, dan memang yang baru-baru ini adalah judi online di Sumatera Utara yang terbesar itu adalah APBK. Tapi memang itu tadi untuk mengantisipasinya Polda Sumut bekerja dengan kementerian agar apabila ada ditemukan website judi yang ada di wilayah Sumatera Utara itu segera dilakukan pemblokiran. Iya. Iya, Truli. Oke, ada yang mau cukup. ditanya? Terima kasih Freddy atas laporannya. Ya, terima kasih Kak Eti dan Bang Truli. Iya. Oke, kita berharap mudah-mudahan tahun 2023 ini Kejahatan bisa ditekan ya. Dengan Oke. semakin tentu membanyak tadi kalau disebutkan bahwa faktor ekonomi ya yang jadi pemicu paling utama. Semoga lah tahun depan ekonomi meningkat sehingga kejahatan juga bisa ditekan ya Trul ya. Betul sekali. Silakan kita ke berita kedua Kak selanjutnya. Baik, Tribuners, aksi pencurian anjing dengan modus mengasih makan atau memberi makan kembali lagi terjadi. Kejadian ini pun sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, pelaku tampak berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor. Kemudian seorang pelaku turun dari boncengan sepeda motor dan memberikan sesuatu kepada anjing dari balik pagar. Setelah anjing tersebut memakan sesuatu, binatang peliharaan itu langsung kejang-kejang. Lalu salah satu pelaku yang memakai kaos hitam langsung melompat ke dalam pagar. Pelaku yang memakai kaos hitam itu pun mencoba mengeluarkan anjing berwarna putih. Tak lama pelaku yang menunggu di atas sepeda motor itu pun turun dan membantu mengevakuasi anjing tersebut dari dalam pagar. Setelah anjing tersebut berhasil dikeluarkan, pelaku yang dari dalam tadi pun melompat. Terlihat anjing putih itu masih terbaring dalam keadaan sadar. Lalu pelaku langsung membawa kabur anjing dengan cara diseret ke aspal. Menurut pemilik anjing, Swanto, aksi pencurian anjing itu terjadi di Jalan Pukat 7, Kota Medan pada Kamis kemarin. 2 pria tersebut datang sekitar pukul 06.45 saat penghuni belum keluar rumah itu ya. Pada saat penghuni rumah keluar rumah. Ia mengatakan setelah memakan makanan yang diberikan pelaku, anjing kesayangannya itu kemudian tak berdaya dan dilarikan oleh kedua pelaku. Iya, ini kasus kejahatan pencurian hewan peliharaan. Dan Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita saksikan video yang sudah disiapkan tim redaksi berikut ini. Mari kita saksikan.
Ya itu tadi Truli videonya ternyata sadis juga ya Iya, betul. modusnya. Dan untuk informasi lagi, kita saat ini sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan. Halo, Ya. Halo Alfiansa, selamat sore. Alfiansa. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore Bang Truli dan juga Kak Eti. Iya. Bagaimana Alfiansa? Apakah sudah ketahuan siapa ininya malingnya gitu? Tapi kalau dari apa jelas tadi ya Wajahnya ya. identitasnya ya, wajahnya, posturnya, sepeda motornya. Ya, baik Bang Truli dan juga Kak Eti. Ya, sampai sejauh ini terkait hilangnya seekor anjing di jalan Buka 7 ini, korban ataupun pemilik anjing ini belum ada melaporkan ke pihak kepolisian. Namun terkait dua orang malingnya yang sempat rekam CCTV, si pemilik mengaku belum kenal dengan kedua pemilik dari kedua pelaku yang mengambil anjing tersebut, gitu. Nah, ini apa namanya? Ada informasi ya, barangkali kan ini sebenarnya suasana rumahnya ini kan cukup padat ya gitu. Tapi dan tadi kita lihat juga ada lalu lalang ini pengendara gitu. Tetapi kok agak senyap-senyap gitu. Ya, baik Bang Truli. Memang di lokasi itu memang banyak warga. Namun aksi pencurian ini terjadi kan di pagi hari begitu. Kemungkinan tidak ada orang yang peduli ataupun tidak ada yang merespon aksi pencurian tersebut. Memang kondisi rumah juga tadi sempat kita datangi, Bang. Kondisi rumah juga sepi dan tergembok. Nah, menurut pengakuan dari pemilik anjing, bahwasanya saat kejadian itu memang orang di rumah tersebut tidak ada penghuni begitu, sedang keluar dari rumah tersebut, sehingga tidak ada yang melihat aksi dari pelaku ini. Namun saat terekam di kamera CCTV itu, ketika dilarikan anjing ini oleh pelaku, ada seorang pria yang keluar dari dalam rumah tersebut dan mencoba mengejar kedua pelaku. Namun pelaku yang saat itu menggunakan sepeda motor berhasil kabur membawa anjing tersebut dengan cara menyeretnya, gitu Bang. Alfi, apakah bisa diketahui apa jenis makanan yang diberikan ke anjing itu? Mungkin ada sisa-sisa makanan ya? Ya, menurut pengakuannya itu sejenis roti ya Kak, yang diduga isinya itu sudah ditaruh racun oleh si pelaku ini, sehingga ketika dimakan oleh anjing ini, anjing itu pun seketika kejang-kejang dan tidak berdaya. Namun seperti yang kita lihat di kamera CCTV, anjing itu masih hidup begitu Kak, namun tidak ada bisa bergerak, melainkan dia itu hanya bisa pasrah saja begitu dibawa oleh kedua pelaku ini. Terus kenapa korban ya, dalam hal ini pemilik rumah, tidak berniat ya untuk melaporkan ke polisi? Kira-kira kenapa sebabnya? Apakah ada ininya? Apakah ada alasannya? Ya, terkait alasannya belum melapor itu belum ada dijelaskan sama pemilik ini Kak. Namun untuk saat ini memang dia mengaku belum ada Kak membuat laporan ke pihak kepolisian Kak, begitu Kak. Iya. Kemudian dari video tadi jelas sekali sebetulnya ya, dari identitas, bukan identitas ya, barangkali itu perlu penelusuran lebih lanjut. Tetapi bisa dikenali ya sosoknya ya, sosok kedua pelaku ini, Alfiansa. Apakah pemilik rumah mengenal atau mengetahui? Ya, memang dari rekaman CCTV itu memang terlihat jelas wajah pelaku ataupun ciri-ciri dari pelaku itu sendiri. Tidak ada menggunakan masker ataupun penutup wajah. Salah satu pelaku itu hanya memakai topi berbaju hitam, dan satunya lagi itu mengenakan kaos berwarna biru, dan sepeda motornya juga terlihat jelas di rekaman CCTV. Namun menurut pengakuan dari pemilik anjing ini, dia tidak mengenali Kak sama sekali dari si pelaku ini Kak. Iya. Alfiansa, apakah kejahatan-kejahatan sejenis mungkin bukan hanya hewan peliharaan ya? Mungkin apakah Buka 7 ini termasuk rawan dengan kasus kriminal? Barangkali ada penjelasan dari warga sekitar?
Ya, memang tadi saat kita datangi ke lokasi itu tidak ada aktivitas apapun warga dan tidak ada warga di sana, Kak. Namun minggu lalu juga sempat viral ya, Kak, kejadian aksi pencurian anjing ini namun tidak di Medan, Kak. Itu di kawasan Kabupaten Toba sana, Kak. Di sana juga sedang marak-maraknya aksi pencurian anjing, begitu, Kak. Iya ya, barangkali menjelang tahun baru nih ya Truli. Mungkin. Baik, Alfi, Truli ada lagi yang mau Cukup. disampaikan? Itu saja. Terima kasih laporannya, Alfiansah. Ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Trui dan juga Kak Eti. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke berita terakhir Tribuners, yakni terkait arus mudik ya. Jumlah kendaraan yang melintas menuju Medan dan daerah lainnya di jalan lintas Sumatera melalui Kota Tebing Tinggi terus mengalami peningkatan jelang 2 hari menjelang Tahun Baru 2023. Pantauan Tribun Medan, kendaraan memadati jalan lintas Sumatera baik yang datang dari arah pintu masuk tol Medan Tebing Tinggi maupun arah sebaliknya menuju Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar. Penumpukan kendaraan terlihat di Simpang Beo, tepatnya di Jalan Yosudarso, Jalan Sudirman, dan menuju arah Simpang Medan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2012. Kepadatan lalu lintas terlihat didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan mudik di akhir tahun. Menjelang sore hari diprediksi volume kendaraan akan terus terjadi. Meski begitu, sampai saat ini kondisi jalanan masih lancar dan belum terjadi kemacetan lalu lintas. Sejauh ini Polres Tebing Tinggi masih mengalihkan kendaraan dari ruas tol Tebing Tinggi Indrapura serta gerbang tol Dolok Merawan dan Sinaksak. Sistem one way di Simpang Beo juga masih diterapkan, begitu juga pintu masuk dan keluar di tol Medan Tebing Tinggi sejauh ini cukup efektif untuk menghindari kemacetan parah. Nah, seperti data videonya, tim Selamat Sore Medan sudah menyajikannya untuk Anda. Nah, baik Tribuners, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anugrah di Serdang Bedage. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Ya, nah bagaimana saat ini kondisi terkini seputar arus mudik di jalan tol lintas Tebing Tinggi? Bisa dilaporkan? Ya, baik Bang Truli dan Kak Eti. Nah, memang arus lalu lintas atau volume kendaraan yang terjadi di ruas tol Medan Tebing Tinggi dan arah sebaliknya, dan kemudian juga di jalan lintas Sumatera di Kota Tebing Tinggi ini memang sudah mengalami lonjakan kendaraan sejak beberapa hari lalu, tepatnya di hari Natal kemarin. Namun sejak 3 hari yang lalu memang ada penurunan dan ini mengalami peningkatan sejak hari Kamis semalam. Nah ini. Dan dapat saya kabarkan Bang Truli dan Kayeti, ini memang volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas dari arah Kabupaten Asahan, Kota Pematang Siantar menuju Kota Medan dan arah sebaliknya. Sejauh ini pantauan arus lalu lintas di sana memang cukup ramai begitu, namun belum ada kemacetan karena memang sejumlah ruas jalan, maksudnya jalan tol yang baru ini memang sudah difungsikan secara fungsional sejak tanggal 23 Desember kemarin. Nah, menurut AKP Dora Ria Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi mengatakan penggunaan 2 arus ruas tol ini memang cukup membantu untuk mengurai kemacetan, dan begitu juga dengan metode one way atau satu ruas yang diberlakukan di sejumlah titik termasuk di
di Simpang Beo menuju Jalan Sudirman yang diberlakukan untuk kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera menuju Asahan dan juga Kota Pematang Siantar. Begitu Bang Truli. Nah, untuk pengamanan seperti apa pengamanan yang disiapkan oleh tim gabungan ya, kita sebut ini ya, kepolisian, kemudian juga dari pihak perhubungan Juga gitu. ada dari pemerintah juga Bang Truli ada. Nah, baik, memang ada sejauh ini ada 6 pos ya, ada yang terbagi dalam pos pelayanan dan juga pos pengamanan. Ada 6 titik pos yang sudah disiagakan oleh Polres Sedang Bedage bersama sejumlah instansi terkait termasuk TNI, Polri, kemudian ada pemerintah Kota Tebing Tinggi. Nah, sejauh ini memang ada 6 ruas jalan yang kemudian itu dijaga oleh pos pengamanan dan pos pelayanan ini. 2 diantaranya itu ada di dalam ruas tol di menuju Kota Tebing Tinggi, termasuk di depan pintu masuk tol Kota Tebing Tinggi menuju Kota Medan begitu. Nah, sejauh ini memang pos pelayanan dan pos pengamanan ini tidak hanya mengatur soal lalu lintas, namun juga kemarin turut mengamankan sejumlah gereja jelang Natal kemarin. Nah, saat ini memang ketika Natal sudah selesai ini sejumlah pengaman atau termasuk petugas keamanan yang tergabung dari beberapa instansi ini fokus untuk mengurai kemacetan di titik-titik yang rawan, termasuk di Jalan Simpang Medan, kemudian ada di Simpang Beo dan juga di Jalan Sudirman menuju Kota Pematang Siantar. Ini yang merupakan lokasi rawan macet karena arus kendaraan keluar dari tol Tebing Tinggi menuju Kota Medan dan arah sebaliknya ini yang kemudian dikhawatirkan akan terjadi penumpukan kendaraan. Nah, memang sejauh ini diperkirakan kendaraan akan mengalami pelonjakan ini tepat di hari ini sampai nanti di tanggal 2 Januari mendatang. Oleh karena itu memang sejauh ini 2 ruas tol baru ini dioperasikan secara full dari pagi hingga malam hari untuk mengurai kemacetan. Begitu Bang Truli. Oke. Kalau untuk ini sendiri apa rambu-rambu dan yang lain itu kira-kira seperti apa Nugra? Ini kan masih fungsional ya, belum secara resmi ya? Iya benar. Nah, untuk rambu-rambu memang masih di sejumlah titik masih kurang ya Kak. Contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga termasuk penerangan. Namun di sejumlah tempat di lokasi-lokasi tertentu, contoh pintu masuk, kemudian persimpangan yang mengarahkan antara pintu keluar dan menuju tol yang difungsikan secara fungsional ini dijaga oleh petugas gabungan, termasuk juga untuk mempersiapkan rambu-rambu lalu lintas dengan cara membuat pamflet begitu di tempat-tempat tertentu yang banyak ditemui di pintu masuk dan juga pintu keluar dari ruas tol ini. Kemudian memang ke Yeti bisa dikabarkan penggunaan 2 ruas tol ini memang digunakan secara fungsional melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera. Ketika ini memang terjadi penumpukan, kemudian polisi nanti akan mengalihkan kendaraan untuk masuk melalui 2 ruas tol ini yang untuk golongan 1, artinya ini hanya untuk kendaraan pribadi. Nah, memang sejauh ini memang polisi siaga di lokasi-lokasi titik masuk. Ada beberapa Polres yang ini saat ini berkoordinasi sesuai dengan arahan Kapolda Sumut, yaitu ada Polres Tebing Tinggi, Sedang Bedage, ada Batubara dan juga Polres Simalungun. Nah, ini yang kemudian berkoordinasi, kemudian bisa memutuskan apakah nanti kendaraan dialihkan melalui tol atau melalui ruas jalan nasional. Begitu Kak Yeti. Anugerah, kemudian apakah dari pihak kepolisian sendiri apakah ada perkiraan kira-kira puncak ini akan terjadi kapan, puncak arus ini? Apakah sekarang ini sudah berlangsung atau masih ada lagi beberapa waktu lagi diperkirakan? Nah, tadi kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi Doraria AKP Doraria Simanjuntak mengatakan hari ini adalah puncak hari ini ya? Peningkatan. Ya, hari ini memang Kak, dan sudah mulai terjadi mulai sejak siang tadi, namun angkanya belum terbilang tinggi. Namun diperkirakan mulai dari sore hingga malam nanti sampai besok itu akan menjadi puncak peningkatan volume kendaraan di jalan-jalan ruas nasional baik pun di dalam tol. Nah, semalam kita juga sudah konfirmasi dengan pihak Jasa Marga selaku pengelola tol Medan Tebing Tinggi Kuala Namu. Mereka mengatakan terjadi peningkatan kendaraan yang melintas di dalam tol Medan Tebing Tinggi Kuala Namu
termasuk juga Tanjung Morawa menuju Belawan ini sebesar 53% dibanding hari biasanya, dengan total kendaraan yang melintas itu ada 29.000. Nah, hari ini memang mereka juga menyebut hari ini adalah puncak volume kendaraan yang diperkirakan akan melonjak sampai hari Sabtu, Minggu, dan hari Senin nanti, Kak. Begitu, Kak Yeti. Iya. Oke. Baik, Truli. Ya baik, terima kasih. Terima kasih untuk laporannya. Laporannya Anugrah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya. Iya. Oke, Bang Truli dan Kak Yeti. Iya, terima kasih ya untuk laporannya. Baik, Truli, Nah, itu ya, tadi informasi yang mungkin sangat bermanfaat untuk warga Medan dan Yang ingin sekitarnya mudik ya. yang ingin mudik atau mungkin dari luar kota juga yang akan Mau menuju ke datang ke Medan. Medan. Informasi ini semoga memberi manfaat karena ada jalan alternatif ya, Truli ya. Betul sekali. Ya. Sebagai untuk mengurai kemacetan. Itu tadi Iya. laporan terakhir kita Iya. ya, Truli ya. Oke. Nah, baik Tribuners, terima kasih sudah Ya, menyaksikan sudah acara mengikuti acara ini. kita. Dan perlu kita sampaikan ini tayangan kita yang terakhir di tahun 2022 ya. Selamat sore Iya. Medan, edisi hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Nah, kita Iya. akan bertemu kembali di Tahun Tahun depan, depan, 2023. tahun baru, resolusi baru. betul sekali. Melanjutkan. Ya, baik Tribuners, terima kasih tetap setia membaca dan menonton tayangan-tayangan Iya, Tribun tayangan. Medan. Selamat tahun baru 2023, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan Iya. kesuksesan. Dan semakin sukses. Sampai jumpa kembali dan bye-bye. Bye, selamat sore.